Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Dalalah wal Ma'ajim yang beranggota Zima Zakiyah, Wulan Failah, Novi Rofiah Nurfadilah, Watini, Muhammad Fauzan Nurjen, dan Indah Mawarni. Langsung saja kita ke pengertian Mu'jam Arabi. Menurut Anis et al. 1972, secara etimologi, kamus berarti laut atau lautan yang luas, al-bahrul muhit. Kamus itu sinonim dengan mu'jam. Kata mu'jam sendiri itu pada awalnya berarti tidak jelas, tidak fasih, atau asing. Kemudian, kata al-mu'jam menurut bahasa terambil dari asal kata al-ujum, yang secara literal berarti bukan orang Arab, atau orang yang tidak fasih berbicara sekalipun ia keturunan Arab. Kemudian yang ketiga menurut Ibnu Jinni dalam kitabnya Sir Sina'ati al-I'rab sebagai yang dikutip Emil Yakub bahwa kata ain, jim, mim atau ajama dalam kata Arab dipakai untuk menunjukkan makna al-ibham dan al-ikhfa, yaitu tidak jelas atau menyembunyikan. Kemudian yang terakhir, al-mu'jam menurut istilah yang digunakan orang Arab adalah suatu kitab yang menghimpun sejumlah mufrodat atau kata-kata sesuatu bahasa dan diiringi dengan penjelasannya atau tafsiran maknanya. Materi-materinya disusun sedemikian rupa, ada kalanya berdasarkan urutan huruf hijaiyah dan ada kalanya berdasarkan topik. Kemudian selanjutnya sejarah Mu'jam Arabi. Mu'jam Arabi dalam perjalanan sejarahnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ia memiliki fase-fase perkembangannya serta adanya beberapa hal atau faktor yang mendorong kemunculannya. Di antaranya, faktor yang mendorong kelahirannya adalah adanya kebutuhan orang Arab kepada penafsiran lafaz-lafaz Al-Quran serta keinginan mereka untuk memelihara kitab suci tersebut dari kesalahan ucap dan kesalahan memahaminya. Perkenalkan, nama saya Novi Rofiah Nurfadilah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Kitabul Ain atau Kamus Ain atau yang disebut dengan Mu'jam Ain. Nah, terlebih dahulu sebelum kita membedah metode yang digunakan dalam Kitab Al-Ain, kita harus mengetahui dulu siapa pengarang dari kitab tersebut. Nama lengkap pengarangnya adalah Al-Khalil Ibnu Ahmad yang hidup pada tahun 718 sampai 786 Masehi. Itu terdapat dalam buku Dr. Emil Yakub yang ditulis pada tahun 1985 di halaman 45. Kemudian dalam keterangan lain disebutkan bahwa nama lengkap dari Al-Khalil ini adalah Abdurrahman Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Farahidi Al-Basri. Ini terdapat dalam salah satu jurnal karya Widayat tahun 2019. Nah, Al-Khalil ini dilahirkan di desa Azad, Oman, yang ada di daerah Oman, dan ia tumbuh besar serta banyak belajar di Basroh, Irak.
Jadi walaupun dia lahir di Oman, tapi dia lebih banyak hidup atau menghabiskan hidupnya dan tumbuh besar untuk mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya di Basrah, Irak. Kemudian ia itu lebih terkenal dengan sebutan Al-Farahidi. Nah, masa mudanya ini dihabiskan untuk belajar. Dia mempelajari bahasa Arab, hadis Nabi, dan qiraah dari ulama-ulama besar pada zaman tersebut. Kemudian beliau juga sering melakukan perjalanan atau safar untuk mempelajari dan melihat, serta mendengar langsung penuturan bahasa Arab dari penutur asli bahasa Arabnya. Nah, di antara ulama-ulama yang banyak berjasa dalam mentransfer ilmu kepada Al-Khalil adalah Abu Amr Ibnu Al-A'la, di mana karena beliau juga Al-Khalil ini menjadi terkenal sebagai orang yang ifah, sebagai orang yang zuhud, cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Kemudian Al-Khalil ini menjadi rujukan dari para ulama-ulama nahwu, pakar-pakar bahasa di bidang bahasa Arab dan bidang syair. Nah, beliau juga merupakan orang yang pertama kali menemukan ilmu arud wa al-qawafi, kemudian ulama yang pertama menciptakan syakal atau harokat, dan orang yang pertama kali mempelopori penulisan mu'jam atau kamus Arabi. Jadi kamus Al-Ain ini merupakan kamus pertama di dunia Arab yang ditulis oleh Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad. Kemudian ia wafat di Basrah pada usia 70 tahun. Nah, selanjutnya di sini kami menggambarkan secara ringkas mengenai kamus Al-Ain, tentang apa saja isinya dan sebagainya. Jadi yang pertama, kamus Al-Ain itu merupakan kamus pertama dalam sejarah leksikologi bahasa Arab. Sistematika penulisannya bersistem fonetik. Kemudian yang kedua, kamus ini disusun sesuai jumlah huruf dan setiap huruf dikelompokkan menjadi satu kitab. Untuk pembahasan ini mungkin akan dibahas oleh rekan saya pada persoalan metode dari Al-Khalil. Kemudian yang ketiga adalah cara mencari kata dalam kamus Ain ini adalah dengan melihat asal-usul katanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kamus Al-Ain ini telah diringkas oleh Zubaidi dalam kamusnya Mukhtasar Al-Ain. Jadi kamus Al-Ain ini ada mukhtasarnya ya, ada ringkasannya yang ditulis oleh Zubaidi. Nah, bacaan yang saya dapat mengenai karakteristik kamus Al-Ain ini dari Widayat 2019. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode Al-Khalil dalam penyusunan Mu'jam Al-Ain. Mu'jam Al-Ain merupakan kitab mu'jam pertama di dunia Islam. Metode penyusunan Mu'jam Al-Ain yang didasarkan pada urutan makhorijul huruf dan abniyat al-kalimat juga menunjukkan bahwa Imam Al-Khalil telah memecahkan kebuntuan tradisi penulisan mu'jam yang pada masa itu baru hanya berbentuk risalah kecil dalam jumlah kosakata yang terbatas dan hanya berkaitan dengan objek atau topik tertentu, serta belum memakai pola atau pendekatan tertentu. Dimulai dari makhraj yang paling dalam, mulai dari huruf halq, tenggorokan, lisan, lidah, al-asnan, dental, dan syafatain dua bibir, Al-Khalil menyusun entry kamusnya dengan huruf sebagai berikut: Ain, Ha, He, Kha, Gain, Qaf, Kaf, Shin, Shad, Dot, Sin, Ro, To, Dal, Ta, Zo, Za, Sa, Za, La, Nun, Fa, Ba, Mim, Wa, Alif, Ya. Karena urutan entry kamus yang disusunnya tersebut dimulai dengan huruf Ain itulah, maka kemudian Imam Al-Khalil menamakan kamus mu'jam yang disusunnya dengan nama Al-Ain.
Dengan demikian, Al-Khalil bin Ahmad telah menciptakan metode baru dalam penyusunan kamus bahasa Arab yang belum pernah ada dan dikenal sebelumnya. Metode ini kelak juga banyak diikuti oleh sarjana-sarjana sesudahnya dalam perkembangan penulisan kamus Eka Bahasa Arab. Selain menyusun materi kamus berdasarkan makhorijul huruf, Al-Khalil bin Ahmad juga menyusun kosakata berdasarkan huruf asli dari setiap kata, tanpa memperhatikan huruf-huruf zaidah atau tambahan atau huruf yang dirubah dari huruf lain. Imam Al-Khalil bin Ahmad juga membagi materi mu'jamnya berdasarkan jumlah huruf setiap bagian. Dinamakannya dengan sebuah kitab, dan kitab-kitab tersebut dinamai dengan nama-nama huruf. Misalnya, Al-Khalil mulai dengan kitab Ain, Al-Ain kitab, kemudian kitab Ha, Al-Ha kitab, dan seterusnya. Dalam setiap kitab, Al-Khalil meletakkan kosakata yang mengandung huruf sesuai dengan nama kitab tersebut, baik huruf tersebut berada di awal, di tengah, maupun di akhir. Sebagai konsekuensi dari sistem yang digunakan Al-Khalil dalam penyajian materi mu'jamah tersebut, maka dalam setiap kitab tidak akan dijumpai kosakata yang memiliki huruf-huruf yang telah ada pada kitab atau bab sebelumnya. Dengan demikian, dalam Al-Ha'il kitab tidak akan terdapat kosakata yang memiliki huruf Ain, karena seluruh kosakata yang memiliki huruf tersebut telah terbahas dan disajikan pada kitab bab Ain. Begitu pula dalam Al-Ha'il kitab tidak akan terdapat kosakata yang memiliki huruf Ha, karena kosakata tersebut telah disajikan pada bab atau kitab sebelumnya. Jadi, dalam mu'jam yang disusun oleh Al-Khalil ini, bab-bab atau kitab-kitab yang berada di awal akan lebih banyak membahas dan menyajikan kosakatanya dibanding dengan bab-bab sesudahnya. Maka, kitab Ain yang merupakan bab pertama menjadi kitab yang paling banyak menyajikan kosakata dibandingkan dengan kitab-kitab sesudahnya. Selanjutnya, pada setiap bab, Al-Khalil menyusun kosakatanya berdasarkan jumlah huruf atau bentuk katanya. Dia memulainya dengan kosakata yang memiliki 2 huruf. Selanjutnya diikuti oleh kosakata yang memiliki 3 huruf, yang sahih, sulasi mu'tal, lafif, kosakata yang memiliki 4 huruf atau rubai, dan terakhir adalah kosakata yang memiliki 5 huruf atau khumasi. Dalam menjelaskan makna setiap kosakata, kebanyakan Al-Khalil menggunakan syahid-syahid atau dalil yang bersumber dari syair-syair Arab jahili, Al-Hadis, peribahasa Arab, dan Al-Quran. Walaupun demikian, syahid dari Al-Quran dan syair jahili lebih banyak digunakan Al-Khalil dalam memberikan penafsiran makna setiap kosakata dalam mu'jamnya. Satu hal yang perlu dicatat juga bahwa Al-Khalil cukup banyak menggunakan hadis Nabi sebagai syahid atau dalil dalam menafsirkan makna-makna kata yang terdapat dalam mu'jamnya. Sikap ini berbeda dengan tradisi pengambilan hujjah atau istijhad yang dianut oleh mazhab Bashrah sesudahnya, di mana mereka sangat hati-hati untuk menjadikan hadis sebagai dalil, terutama untuk kaidah nahwiyah, kecuali telah benar-benar diyakini kesahihannya baik dari segi sanad maupun matan. Selanjutnya yaitu pengaruh mu'jam al-ain terhadap perkembangan eka bahasa Arab sesudahnya. Sebagai kamus bahasa Arab pertama yang muncul di dunia Arab Islam, kehadiran mu'jam al-ain memberikan pengaruh yang luar biasa besarnya karena terhadap perkembangan mu'jam sesudahnya serta kajian ilmu-ilmu bahasa Arab. Pasca kemunculan mu'jam al-ain yang tidak lagi membuat mu'jam berdasarkan pada topik atau objek tertentu dan telah menghimpun seluruh kosakata Arab serta menggunakan satu pola tertentu yang berbeda dengan kelaziman masa itu. Pendekatan dan metode Al-Khalil dalam menyusun mu'jam ini banyak diikuti oleh sarjana-sarjana bahasa Arab sesudahnya, baik dari segi penyusun materi kosakatanya yang didasarkan kepada urutan makhorijul huruf, penyusunan materi kosakata yang berdasarkan atas huruf asli, maupun dalam cara pemberian dalil atau syawahid tentang makna suatu kosakata. Di antara kitab-kitab mu'jam sesudah Al-Ain yang banyak mengikuti manhaj atau pendekatan Al-Khalil dalam penyusunannya adalah Mu'jam Al-Bari fi Al-Lughah karya Imam Al-Qali, lalu Mu'jam Tahdzib Al-Lughah karya Imam Al-Azhari, dan yang lainnya. Setelah itu berkembanglah kamus-kamus baru di tangan para ulama, seperti kamus bahasa Arab sesudahnya. Namun, para ulama bahasa Arab juga tidak sedikit yang mengembangkan teori kebahasaan dengan mendapat inspirasi dari kitab Al-Ain. Ibnu Faris misalnya mengembangkan teori tentang kosakata sulasi, mutasyrif,
dari kitab ini. Begitu pula Ibnu Jini mengembangkan teorinya tentang Istiqaq al-Akbar dengan mendapatkan inspirasi dari cara Al-Khalil dalam menyusun materi mu'jam yang menukarkan seluruh posisi huruf dalam satu kata menjadi berbagai kata yang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan biografi lengkap Abu Mansur Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari Al-Harawi. Beliau diberi gelar Al-Harawi karena ia lahir dan wafat di desa Hira, Khurasan, sedangkan nama populernya adalah Al-Azhari. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Al-Azhar, seorang ulama fikih terkemuka di Kusaran. Abu Mansur Al-Azhari tumbuh besar di daerah Karamitah, sebuah kawasan di Hawazim, di mana pendidikannya selalu berkomunikasi dengan bahasa Arab Fushoh. Kemudian, mengenai pemikirannya, sosial masyarakat di sekitar Abu Mansur Al-Azhari yang selalu menjunjung tinggi bahasa Arab Fushoh dan menolak intervensi bahasa Arab Amiyah atau pasaran telah mempengaruhi jiwa Al-Azhari sehingga ia mampu berbahasa Arab dengan fasih dan memiliki rasa fanatisme tinggi terhadap bahasa Arab Fushoh. Oleh sebab itu, kamusnya ia beri judul Tahzib al-Lughah yang berarti usaha untuk membenarkan atau mengembalikan kemurnian bahasa Arab. Pada bagian muqaddimah, ia mengatakan, "Ku beri nama kamusku dengan Tahzib al-Lughah karena aku bermaksud untuk mengumpulkan semua bahasa Arab yang pernah dihimpun sebelum ini dan menghapus semua kata-kata yang sengaja dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Aku akan mengembalikan bahasa Arab kepada struktur aslinya yang bernama Fushoh. Selain itu, kamus ini aku jaga dengan sekuat tenaga agar tidak terjadi kesalahan tulisan. Aku pun tidak ingin memperpanjang bahasan dan memperbanyak materi kata dan yang tidak diperlukan di dalam sebuah kamus. Di sini semua kata atau kalimat yang gharib atau asing yang diriwayatkan dari perawi yang tidak tasqik. Kuat hafalannya pasti akan kubuang." Selanjutnya, karya-karyanya. Kamus karya Al-Azhari berjudul Tahzib al-Lughah. Menurut Al-Zamakhsyari, kamus itu disusun oleh Al-Azhari setelah ia berusia 70 tahun. Karya Al-Azhari adalah kamus yang menggunakan sistematika fonetik atau yang disebut nizam sauti, seperti kamus Al-Ain karya Khalil, padahal ia menafikan kamus Al-Ain sebagai karya Khalil karena menurutnya itu kamus Al-Ain banyak ditulis dan memakai riwayat dari Al-Laits, bukan murid dari Khalil. Sekalipun kamus Tahzib al-Lughah lebih orisinal dari karya Al-Azhari, namun kamus tersebut tidak memberi kontribusi dan pengaruh besar terhadap pengembangan ilmu leksikologi. Mengingat kamus tersebut dianggap ikut-ikutan dengan sistematika fonetik yang dirilis Khalil. Selain itu, tak satu pun ulama yang memakai kamus Tahzib al-Lughah sebagai objek kajian, kecuali Abdul Karim bin Athaillah al-Iskandari yang menyusun ringkasan kamus Tahzib al-Lughah dengan judul Mukhtasar at-Tahzib. Walaupun demikian, makna-makna leksikal dalam kamus Tahzib al-Lughah tetap dijadikan rujukan para generasi ulama sesudah Al-Azhari, kayak misalkan Al-Saghani dalam karya kitabnya Al-Ubab, kemudian Al-Razi dalam kamusnya Mukhtar Shahih, lalu Ibnu Manzur melalui kamusnya Lisan al-Arab, dan beberapa ulama yang lainnya mengaku menjadikan kamus Tahzib al-Lughah sebagai referensi dalam memahami makna leksikal. Lalu naskah
Lalu naskah asli Kamus Tahdzib Al-Lughah itu sebanyak 18 naskah. Naskah terbesar berada di perpustakaan Arif di kota Madinah yang ditulis oleh seorang khattoh bernama Yaqut Al-Hamawi. Pada tahun 616 Hijriah, Kamus Tahdzib Al-Lughah pertama kali dicetak pada tahun 1964 di Mesir setelah melalui proses editing yang dilakukan para ulama bahasa. Adapun karakteristik dari kitab Tahdzibul Lughah yaitu yang pertama, mempunyai 6 bina atau struktur kata. Yang kedua, kamus ini dibagi menjadi beberapa bab dan kitab. Setiap huruf dijadikan satu bab dan beberapa bab ada di dalam satu kitab. Yang ketiga, kritis terhadap kata yang muhmil atau diabaikan disertai dengan penjelasan istishhad atau argumentasi makna yang banyak mengutip dari ayat Al-Quran atau hadis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sistematika penulisannya bersistem fonetik seperti halnya karakteristik pada kitab-kitab sebelumnya. Baik, yang selanjutnya ada biografi dari Imam Al-Qoli. Nama aslinya adalah beliau bernama Ismail ibnu Qasim ibnu Harun Al-Qoli Al-Baghdadi. Lahir pada tahun 901 dan wafat pada tahun 967 Masehi. Beliau belajar di kota Baghdad selama 25 tahun. Al-Qoli telah mencicipi perantauan di Baghdad selama 15 tahun. Nama Al-Qoli juga sejajar dengan nama akbar lainnya pada bidang perbahasaan seperti Ibnu Duraid Al-Azhari atau Abu Amr Syamir Ibnu Humdawih. Namun sayang, kota Baghdad ini hanya menjadi tempat buat menimba ilmunya saja. Di Baghdad tidak memberinya penghargaan yang layak atas kepintarannya dalam kajian bahasa. Di kota itu juga ia pula dibalut dengan kemiskinan. Bahkan pernah beliau terpaksa hendak menjual keliru satu koleksi yang paling berharga, yaitu Jamhara karya Ibnu Duraid demi sesuap nasi. Akhirnya beliau memutuskan buat meninggalkan Baghdad. Kemudian ia merantau mengadu peruntungan di kota Cordoba, ibu kota Andalusia. Saat itu usianya telah mencapai 40 tahun. Di Cordoba, dalam suasana gempita seiring kemajuan dan pencapaian luar biasa di aneka macam di bidang, dan disinilah Al-Qoli itu memaksimalkan keahliannya dalam bidang bahasa. Ali Al-Qoli merupakan seorang tokoh Islam yang sangat populer di bidang sastra. Ia juga dibesarkan dengan mencari dan belajar ilmu hadis, bahasa sastra, nahwu, serta sorof menurut ulama-ulama terkenal pada Baghdad. Selain itu, ada ciri-ciri khusus dalam kamus atau mu'jam. Yang pertama itu dilihat dari sistem fonetik atau suara. Itu mengikuti fonetik atau abjad yang sedikit sudah ada perubahan di dalamnya. Yang kedua ada Al-Qoli itu harus mengikuti pendekatan dari Ibnu Duraid. Maksudnya ia harus diharapkan agar mengikuti pendekatan dari guru untuk mengamati sistem abjad normal yang diikuti oleh. Terus yang selanjutnya itu mengumpulkan kata dengan cara mengatur urutan kata-kata secara tertib. Maksudnya yaitu harus mengikuti sistem Khalil yang menggunakan kata-kata satu huruf di bawah satu ranah. Kemudian ada memeriksa kata dengan menggunakan dua metode. Dua metode ini yaitu yang pertama ada menetapkan pengendalian kata dalam syakal, dan metode yang kedua itu mengingat dalam menimbang kata-kata tersebut. Yang terakhir itu ada menghindari pengulangan kata. Menghindari pengulangan kata ini seperti terdiri dari 3 huruf rangkap yang benar, terus ada juga 3 huruf rangkap yang rusak, terdiri dari 2 huruf yang ganda, terus memiliki catatan kaki, dan yang terakhir itu
memiliki rangkap 4 dan rangkap 5. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada juga karakteristik Mu'jam al-Bari atau Mu'jam al-Qali yang memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, bina atau struktur kata dalam Mu'jam al-Bari ini dibagi menjadi 6 bina. Kemudian yang kedua, sistem fonetik yang digunakan oleh Al-Qali dalam menulis Mu'jam ini adalah mengikuti cara dari Al-Khalil. Kemudian yang ketiga, Al-Qali ini memiliki perhatian terhadap bahasa-bahasa bangsa Arab. Yang keempat, setiap ucapan atau qaul pasti dilengkapi dengan perawinya atau pasti dilengkapi dengan nama dari siapa yang mengucapkan qaul tersebut. Begitu. Mungkin demikian materi yang disampaikan dari kelompok 3 BSA 6A. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.